Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Peradaban Indonesia yang berada di bawah Yayasan Hikmah Peradaban Institute, yang pada kali ini saya akan mengupas tentang paham antimaterialisme ya. Nah, dalam penjelasan ataupun uraian yang sering dibahas oleh para filosof, biasanya paham materialisme itu adalah satu paham yang memang mengarah pada bagaimana manusia itu memenuhi berbagai macam kebutuhan kehidupan kesehariannya itu dengan berbagai macam materialisme. Nah, ada berbagai macam paham ya yang selama ini kita ketahui dan memang selama ini kita rasakan kegunaannya dalam kehidupan manusia sehari-hari, yang dulu memang dalam kurang lebih di masa era zaman pertanian ya, zaman agriculture ya, bahwa manusia itu dulu di dunia timur maupun di dunia barat memang kepemilikan berbagai macam bentuk kepemilikan, baik itu lahan, tanah, sawah, kebun, hutan, dan lain sebagainya ya, itu terkonsentrasikan pada kepemilikan dari para kaum bangsawan kan, dari mereka yang memiliki garis keturunan istana kerajaan ya, kemudian dari anak cucu dan keturunannya itu. Nah, lalu kemudian muncul memang paham kapitalisme ya, yang digagas oleh Adam Smith ya, dan seterusnya, yang dia menginginkan bahwa akses kepemilikan aset yang bisa berupa tanah, perkebunan, sawah ya, kemudian perusahaan, pabrik-pabrik dan sebagainya, itu bisa didapat tidak hanya oleh mereka kaum bangsawan saja ya, dari kaum istana saja, tetapi masyarakat biasa boleh dong untuk bisa mendapatkan akses. Nah, oleh karena itu semenjak itu muncullah paham kapital ya, kapitalisme, bahwa para pedagang, para pengusaha atau mereka yang memiliki usaha ya, nah, mulai menerapkan berbagai macam teori-teori dan sekaligus mempraktekannya. Nah, di saat itulah akhirnya muncul perkembangan ya, secara historis itu bentuk-bentuk dari ekspansi atau kolonialisme. Nah, sehingga memang dulu paham kolonialisme atau era kolonialisme itu secara historis salah satu pendukung utamanya atau salah satu penunjang yang cukup signifikan ya, memang tuntutan dari mereka para pengusaha ya, para kaum kapitalis ya bahasanya itu, yang memiliki perusahaan-perusahaan ataupun usaha-usaha, pabrik-pabrik ya, terlebih setelah suksesnya revolusi industri di Inggris dan di Eropa pada umumnya di abad ke-18, dan sebelumnya juga didahului oleh revolusi Perancis ya, abad ke-17. Sehingga pada zaman itu memang Eropa yang mungkin sudah terlebih dahulu penjelajahan dan pencarian berbagai macam hasil perdagangan antar benua, antar pulau ya, dalam bentuk rempah-rempah dan sebagainya,
sudah dimulai sejak era zaman Portugis dan zaman Spanyol ya. Lalu kemudian dilanjutkan oleh Inggris, Prancis, ya, Belanda dan seterusnya. Walaupun tidak lama kemudian muncul bentuk kritik yang tidak kalah serunya ya, hebatnya dari mereka yang berpaham sosialis komunis ya, bahwa akses ataupun kapitalisme itu seharusnya atau idealnya tidak hanya dikuasai oleh para pemilik modal atau para pemilik perusahaan dan pabrik-pabrik itu ya, justru malah akses yang paling ideal adalah pada diri mereka kaum buruh ya, karyawan, atau sering disebut dengan kaum proletar. Nah, itulah awal munculnya kritik terhadap kapitalis ya, yang sering kita kenal itu dengan paham komunis ya, ataupun saat pemikiran-pemikiran pendirinya dalam bentuk kritik ekonomi dan kritik politik ya, Karl Marx, sering disebut dengan paham Marxisme. Lalu kemudian dilanjutkan dengan apa ya, sistem yang lebih tegas dan lebih keras lagi oleh penerusnya ya, Lenin ya, Leninisme. Dan begitu seterusnya. Akhirnya memang dunia pada saat itu, khususnya di dunia barat ya, merambah juga ke dunia timur ya. Sementara pada zaman itu dunia timur sedang mengalami masa redupnya ya, setelah jatuhnya bentuk-bentuk kekaisaran atau kekhalifahan yang terjadi, khususnya di belahan dunia timur dan sebagian dunia barat yang dikuasai oleh kekhalifahan Islam ya, ditandai dengan jatuhnya Turki Utsmani ya. Walaupun sebenarnya dalam khazanah peradaban dunia sebelum era zaman Turki Utsmani yang memerintah hampir kurang lebih 600 sampai 700 tahun ya, juga sudah didahului oleh kekhalifahan Bani Abbasiyah ya, kemudian Bani Umayyah, kemudian yang juga di Andalusia ya, itu sangat panjang ya. Nah, singkat cerita, saya ingin mengkritisi bagaimana paham antimaterialisme yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Nah, saya kembali mengutip ya ungkapan kehidupan manusia sekarang ya. Masyarakat sekarang itu cenderung untuk mengatakan bahwa kebahagiaan dan ketercapaian kebahagiaan manusia itu bagi kaum materialisme adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan materi, mulai dari kebutuhan sehari-hari, makan, minum, ya, kemudian sandang, pangan, ya, pakaian, ya, kemudian papan, ya, rumah, kemudian pangan, makanan sehari-hari, kemudian bagaimana mencukupi kebutuhan sehari-hari, ya. Nah, paham materialisme itu berujung pada bahwa manusia itu akan sukses, manusia itu akan bahagia kalau seandainya dirinya itu atau hidupnya itu telah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan materinya. Nah, ini satu titik ya yang menjadi perdebatan ataupun perbedaan sudut pandang. Kalau dalam sudut pandang agama, dalam hal ini Islam ya, saya melihatnya itu sebenarnya tidak seabsolut itu. Artinya apa? Tidak salah kalau manusia itu memang mengejar materi atau mengejar dunia, tetapi bukan itu yang menjadi keseluruhan dari kebutuhan yang perlu dicapai oleh manusia. Karena ternyata dalam konsep agama, dalam hal ini konsep Islam ya, bahwa materi baru sebahagian saja, hal yang sifatnya materi fisik ya,
baik itu harta, kekayaan, uang, simpanan, kemudian makanan, minuman, pakaian, ya, fasilitas, kendaraan, rumah, dan sebagainya. Kenapa? Karena ternyata dalam perjalanannya paham materialisme ini juga sampai juga pada titik anti klimaksnya, seperti yang mungkin Anda dan kita semuanya sekarang merasakan, ya, bahwa manusia modern sekarang ini pun eh, merasakan bagaimana kegalauan, bagaimana kegersangan, kehampaan hidupnya itu, sekalipun mereka sudah terpenuhi, ya, berbagai macam pencapaian materi yang bahkan mungkin melebihi dari batas minimal atau maksimalnya, dengan berbagai macam pencapaian, misalnya penghasilan gaji, ya, salary-nya, kemudian tempat tinggal yang sudah begitu nyaman, makan minuman yang sudah melebihi 4 sehat 5 sempurna, bagaimana kebutuhan sekundernya sekalipun, ya, baik itu kendaraan, fasilitas yang lainnya, jauh melebihi, ya, dari batas minimal, bahkan batas maksimal. Tetapi mereka tetap merasakan kegersangan dalam hidupnya. Nah, sehingga dengan kata lain, bahwa ketercapaian kebahagiaan manusia itu ternyata tidak hanya diukur dalam ukuran materi saja. Nah, justru dalam konsep agama, dalam hal ini yang sangat kuat sekali, ya, teori dan konsep-konsepnya itu justru ada dalam ajaran agama, ya, bahwa manusia itu sebenarnya hatinya, jiwanya justru yang akan bisa merasakan bentuk penghargaan, bentuk keterpenuhannya. Salah satu contoh yang sederhana, ya, bahwa sekalipun kebutuhan fisik atau kebutuhan materinya itu, ya, dalam batas kecukupan lah, ya, atau dalam batas minimal saja, asal mereka bisa makan dan minum, ya, tempat tinggal pun ada, ya, yang mungkin tidak harus berlebihan, kebutuhan sekunder pun juga tidak, ya, tidak terlalu amat-amat lah, ya. Tapi kalau dalam jiwanya, dalam dirinya itu muncul suatu bentuk sikap, ya, atau muncul dalam bentuk sandaran hidup, ya, bentuk-bentuk seperti qanaah, ya, kalau dalam bahasa sufistik itu, dalam bahasa tasawufnya itu, ya, menerima ketercukupan hidupnya, jadi tidak menuntut berlebihan, ya, diterima apa yang dia peroleh, gitu, ya. Dia menerima memang gajinya segitu, ya, penghasilan suaminya segitu, ya, sehingga dia olah dengan senang hati. Justru itu juga bisa kok menghadirkan bentuk kebahagiaan tersendiri. Nah, sebagaimana juga bentuk-bentuk lain, ya, yang sebenarnya sangat kaya sekali hazanah ketercapaian kebahagiaan manusia itu justru ada dalam konsep-konsep agama. Contoh misalnya bentuk tawakal, ya, kepasrahan. Nah, bagaimana keterasingan manusia materialis, ya, keterasingan manusia modern yang selama ini banyak atau sering dirasakan untuk terus lagi, ya, seakan-akan seperti meminum air laut, ya, yang tidak ada merasakan cukupnya, ya, semakin minum semakin haus. Bagaimana sikap-sikap apa yang dicontohkan dalam ajaran agama, ya, selain tadi misalnya bentuk ketercukupan, qanaah, tawakal, ya, bagaimana juga bentuk
bentuk ikhlas ya. Ikhlas itu memiliki makna semantik atau dimensi spiritual, bahkan dimensi sosial yang sangat luas ya. Bahwa manusia itu jika memang ia dikatakan mungkin dikecewakan oleh orang ya, atau bagaimana dia pernah dihancurkan oleh teman sahabatnya, teman partner kerjanya, atau bahkan orang terdekatnya. Kalau mengacu pada paham-paham materialisme, ya tentunya akan berakhir pada hal-hal yang tragis ya. Ya kita sering temui ya di medsos ataupun di media massa, orang akhirnya lebih memilih mengakhiri hidupnya. Orang akan lebih memilih bentuk-bentuk pragmatis ya. Nah, model-model atau sikap-sikap yang pragmatis itu kan sebenarnya lawan dari nilai-nilai spiritualitas yang sebenarnya dalam diri manusia itu memiliki. Bagaimana sebenarnya manusia memiliki potensi yang kuat untuk bisa, ya sudahlah, karena memang itu bukan haknya, ya sudahlah kalau memang itu bukan hak miliknya. Artinya sikap-sikap ikhlas ya, mengikhlaskan sesuatu ternyata merupakan salah satu bentuk sikap anti materialisme. Anti materialisme bukan berarti kita melawan atau tidak harus bekerja atau tidak ingin mengejar keterpenuhan materi, tidak. Tetapi justru ada banyak hal ya, bagaimana kita harus mengosongkan diri ya. Kalau dalam bahasa sufinya itu takhalli, kemudian tahalli, lalu kemudian tajalli. Nah, sikap-sikap seperti itu ya yang ditawarkan oleh agama, dalam hal ini Islam itu, saya melihat itu justru sangat menarik ya untuk bisa kita elaborasikan dengan kehidupan manusia modern. Tidak berarti kehidupan sufistik itu akan mengarah pada kehidupan yang anti materialisme, tidak juga. Ya, tidak berarti bahwa kita akan menarik jauh ke belakang pada zaman batu misalnya, yang mengatakan kalau kehidupan sufistik atau spiritualitas itu hanya menginginkan kehidupan keakhiratan yang entah kapan waktunya dan entah seperti apa bentuknya. Sepertinya pandangan seperti itu sangat naif ya, kalau menurut saya ya. Karena dalam perjalanan hidup manusia itu, terlepas dari Anda akan beriman atau percaya atau tidak dengan hari akhir, dengan fenomena surga dan neraka, bagaimana hari pembalasan ya, dan lain sebagainya dan seterusnya, bukankah itu justru menjadi salah satu bentuk nilai keadilan Tuhan yang akan diberikan kepada seluruh manusia? Bagaimana manusia yang sekarang hidup di dunia ini berbuat jahat kepada manusia yang lainnya, lalu tidak diberikan imbalan balasan yang layak nanti di kehidupan akhirat? Justru Tuhan akan tidak adil kalau demikian adanya. Bagaimana bentuk kesewenang-wenangan manusia yang berkuasa, manusia yang memiliki kekuasaan, memiliki harta, memiliki powerful selama hidupnya, dia akan menikmati kehidupan di dunia dengan enak-enak saja. Sekalipun dia sudah melakukan bentuk-bentuk kezaliman, bentuk-bentuk keserakahan, ya, bagaimana mereka itu merebut hak
orang lain ya, bahkan mengambil hak orang-orang rakyat biasa, tetapi tidak diberikan balasan yang setimpal, justru itu sebagai bentuk ketidakadilan Tuhan, bukan? Nah, itulah yang patut kita analogikakan bersama, bahwa memang kehidupan akhirat itu memang pasti adanya sebagai bentuk implementasi keadilan Tuhan. Nah, itulah salah satu ya dari, kalau misalnya ada orang mengatakan saya sedang butuh ya, jadi saya pernah menulis dalam bentuk esai di Facebook saya itu, filosofi lagi butuh. Nah, ini menarik ya, saya melihatnya itu dalam perspektif kacamata masyarakat rakyat biasa ya, bagaimana seseorang itu saat merasakan dirinya itu sedang butuh sesuatu. Nah, itu berbagai macam cara akan bisa dia tempuh. Bisa dengan cara biasa-biasa saja, bisa juga dengan cara pintas, secara pragmatis, bisa juga dengan cara sikat sana, sikat sini, tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini. Dan kita bisa menyaksikan di sekitar kita sekarang ini, di hadapan kita ini, atau mungkin yang sekarang sedang dipertontonkan di televisi misalnya ya. Dan tapi masih ada juga orang yang mempertahankan bagaimana nilai ideal yang diberlakukan, karena dia yakin bahwa kelak nanti di hari pembalasan itu akan hadir, akan ada sebagai bentuk keadilan Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan bumi, menciptakan matahari, menciptakan langit, menciptakan tumbuh-tumbuhan, berbagai macam ragam binatang dengan berbagai macam atribut fisik yang melekat dalam diri makhluk-makhluk yang Ia ciptakan, mempunyai nilai kebermanfaatan masing-masing, memiliki nilai bagaimana mereka bertahan. Nah, itu kan juga sebagai bentuk lain dari bentuk keadilan Tuhan. Nah, maka dari itu jika tadi saya sebut ya, bentuk antimaterialisme sering disinggung kalau aspek agama sering juga dituduh ya, dalam tanda petik itu sebagai racun kehidupan ya, opium kehidupan dari mereka-mereka yang ateis misalnya, atau anti Tuhan ya. Ya ada benarnya, ada kelirunya juga. Ya ada benarnya memang sebagian kalangan yang mengaku atau mengatasnamakan diri sebagai penganut satu ajaran agama ya, yang hidupnya memang dari hari ke hari ya, dari tahun ke tahun, dari jam ke jam itu ya, yang hanya memang terus misalnya ya beribadah terus kan, hanya terus memikirkan terus ya bagaimana cara nanti mendapatkan surga ya, menghindari neraka ya, tanpa ingin bersusah payah ya, ya itu memang sebagai salah satu bentuk ya mabuk terhadap agama kan. Tetapi bagi mereka yang berusaha keras, kemudian bekerja banting tulang dan berangkat pagi pulang petang ya, walaupun mungkin belum menghasilkan yang diharapkan, ya patut kita kembalikan kepada nilai-nilai ajaran agama ya, yang memang secara komprehensif juga memiliki sandaran untuk mereka yang ya dalam arti tertentu bisa meredakan ya, bagaimana paham materialisme itu patut kita posisikan di mana, lalu bagaimana kita juga menjembatani ya, bagaimana manusia itu sebaiknya, karena semuanya pasti akan berakhir, semuanya itu bersifat sementara.
Manusia itu tidak akan kekal di dunia, ya. Kalau sekarang mereka hidup, ada yang berusia 40, 50, 60, 70, ya. Bahkan mungkin ada yang mencapai umur 90, 100 tahun, ya pasti akan mengalami masa akhir kehidupannya. Kan seperti itu. Nah, sehingga secara ontologis, ya, ataupun secara hakikat, ya, bahwa filosofi anti materialisme atau paham yang tadi saya contohkan, ya, manusia yang sedang butuh itu memang terjadi kan dalam masyarakat kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagaimana secara epistemologinya, ya memang pengetahuan dari orang-orang, manusia-manusia yang hidup sekarang ini mengalami pergeseran nilai, ya, bagaimana paham materialisme itu sangat dominan, lalu muncul juga nanti ada anti materialismenya, lalu mungkin ada ya penyeimbangnya. Nah, sehingga secara aksiologis, ya, bahwa manfaat dari munculnya paham-paham seperti itu hendaknya kita bisa mampu memaknai secara tepat dan benar. Saya rasa mudah-mudahan itu, ya, yang bisa saya sampaikan sebagai alternatif pemikiran solusi, ya, bagi kehidupan kita yang memang sekarang ini sebagian mungkin sedang mengalami keterpurukan, sebagian sedang mengalami kegalauan, sebagian ya sedang mengalami fase materialisme yang mengkhawatirkan, dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.